Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini 12 November 2023, kita bertemu di dalam suasana kasih Tuhan yang luar biasa. Saya akan memberitakan rahasia firman Tuhan yang saya beri tema pemeteraian jemaat akhir zaman supaya terhindar dari bencana-bencana besar, bahkan perang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di akhir zaman itu akan timbul banyak bahaya, bencana-bencana, penyakit, bahkan juga perang dunia, maka umat Tuhan harus memiliki jaminan pasti. Dan untuk memiliki jaminan pasti, itu hidup kita harus dimeteraikan. Jadi supaya kita nanti tetap bisa melayani, tetap bisa selamat sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan paling tidak itu kita bisa diungsikan, atau kalau bisa ya kita akan ikut harpazo, diangkat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Saudara, jadi pemeteraian di akhir zaman itu bertujuan untuk memberi tanda bagi jemaat-jemaat yang layak mendapat jaminan keselamatan lahir batin di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini keselamatannya lahir batin, ya saudaraku, badannya selamat, jiwa rohnya juga selamat. Nah, kalau pada zaman gereja hujan awal atau gereja pertengahan, itu badannya rata-rata semua orang meninggal dunia, saudaraku. Tetapi diharapkan di akhir zaman ini, sesuai yang tertulis dalam 1 Korintus 15 maupun 1 Tesalonika 4 dan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu akan ada orang-orang itu yang dijamin selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dijamin tubuhnya, jiwanya, dan rohnya itu selamat, saudaraku. Nah, kalau pada gereja awal itu badannya mati. Makanya rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul itu semuanya mati. Saudaraku, kemudian di zaman pertengahan, zaman gereja, itu rata-rata semua orang juga mati. Tetapi firman Tuhan itu mau tidak mau lebih dari satu kali, ada dua kali bahkan, saudaraku, yang menyatakan bahwa di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang tidak mati. Dan untuk bisa mencapai hal itu, saudaraku, maka jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman itu harus dimeteraikan. Saudara, ada beberapa pemeteraian atau metode pemeteraian yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama itu pemeteraian secara simbolik. Nah, ini terjadi ketika Tuhan menulai Mesir dengan kematian anak sulung. Maka setiap rumah yang ada tanda darah anak domba Paskah akan selamat dari tulah tersebut. Ini gambaran, ya, simbolik. Kita akan membaca Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Pak Nendra bacakan. Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang, ya, jadi manusia maupun binatang ini anak sulungnya akan mati. kubunuh. Dia akan dibunuh, Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada itulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Jadi di sini yang disimbolkan dengan tanda darah. Di setiap rumah yang ada tanda darahnya, tanda darah anak domba, itu menggambarkan pemeteraian
Artinya Tuhan itu memberi tanda untuk setiap orang yang diselamatkan. Nah, pada zaman Tuhan menulahi Mesir dengan kematian anak sulung, maka setiap bangsa Israel itu harus ada tanda darah anak domba Paskah. Kemudian dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 13 ini. Nah, di akhir zaman, saudaraku, supaya orang itu lewat, bisa terhindar dari berbagai macam malapetaka, wabah, kemudian saudaraku, hilangnya damai sejahtera, kelaparan, resesi yang berat, kemudian wabah, penyakit, kemudian perang yang besar di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8 itu, saudaraku, untuk bisa kita selamat dari berbagai macam malapetaka akhir zaman itu, kita harus dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara, ini pemeteraian simbolik pertama pada zaman Mesir. Kemudian kita akan membaca juga di dalam kitab Nabi Yeskiel. Ini ada gambaran pemeteraian juga. Terjadi penghukuman Tuhan kepada Israel dan Yehuda pada saat itu, karena mereka dikatakan penuh hutang darah dan di sana penuh ketidakadilan. Akhirnya Israel dan Yehuda itu dihukum Tuhan, tetapi orang-orang yang diberi tanda itu diselamatkan. Kita akan baca Yeskiel pasal 9 ayat 1 sampai 11. Dibacakan Pak Nendra. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Iya, jadi orang fasik di Yerusalem dibunuh. Terus, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Amin. Jadi ini dahulu juga ada pemusnah ketika zaman Yeskiel ini. Ayat 2. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Amin. Ini nantinya menunjuk kepada kiprahnya ketujuh tokoh yang disebut 7 bintang, 7 malaikat sidang yang diberi oleh Tuhan melaksanakan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah, yang kepada mereka Tuhan memberikan amanat penghukuman. Kalau dalam Yeskiel 9 ini dikatakan, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Nah, pada waktu itu alat pemusnahnya itu pentung, ya, alat pemukul. Tetapi nanti di akhir zaman, saudaraku, alat pemusnahnya itu 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, dan sebagai penyudah itu adalah 7 bokor murka Allah. Nah, saudaraku, ini ada kesamaan, ya, ada korelasi antara Yeskiel pasal 9 ayat 11 ayat 1 sampai 11 ini nanti dengan rentetan peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu. Kemudian di sini dikatakan, dan salah satu di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat 1 alat penulis. Ini nanti menunjuk kepada Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, di mana ada malaikat yang gagah yang akan memeteraikan bangsa Israel melalui satu kegerakan besar yang disebut kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih itu diawali dari Wahyu pasal 6, kemudian Wahyu pasal 6 ayat 1, 2, 3, kemudian pada Wahyu pasal 7 itu menghasilkan satu hasil yang begitu nyata, di mana nanti malaikat dari matahari terbit ini berhasil memeteraikan 144.000 dari suku-suku di Israel. Nah, di sini digambarkan
satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Ayat 3. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Iya, yang memiliki alat penulis. Terus Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. amin. Saya terangkan ayat keempat ini. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Saudara, berkeluh kesah apa? Ini karena waktu itu Israel dan Yehuda tengah melakukan banyak dosa, ketidakadilan terjadi di sana. Kemudian di sana masih tersisa orang-orang yang memiliki pikiran dan hati yang baik. Nah, orang-orang yang memiliki pikiran dan hati yang baik ini oleh kitab Nabi Yeskiel ini dituliskan bahwa di dahi mereka diberi tanda huruf T. Ini pemeteraian pada zaman Yeskiel. Saudaraku, jadi orang-orang yang berkeluh kesah ini menggambarkan orang-orang yang kesukaannya itu berdoa. Ketika menghadapi beban-beban berat, di kiri kanan ada dosa. Saudaraku, Israel dan Yehuda sudah melakukan banyak dosa, banyak penumpahan darah. Maka orang-orang ini mereka berdiam, berkeluh kesah, berdoa. Nah, kepada orang-orang yang sedemikian dulu diberi tanda huruf T. Terus ayat yang kelima, Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. terus Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. amin. Jadi pada saat itu ada penghukuman dari Tuhan, ya, yaitu melalui yang digambarkan 6 orang, ya. 6 orang itu, ini saya yakin gambaran dari malaikat nanti, saudaraku, yang melaksanakan penghukuman terhadap Israel dan Yehuda yang banyak melakukan kekejian, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tetapi di Israel dan Yehuda masih ada orang-orang yang memiliki pikiran dan hati yang baik. Nah, kepada orang yang sedemikian, di dahi mereka ada tanda T. Saudaraku, bahkan saat ini pun sampai saat akhir zaman, orang-orang yang memiliki hati seperti itu akan diberi tanda oleh Tuhan dan akan terhindar dari berbagai macam bahaya, meskipun perang, meskipun wabah, meskipun berbagai bencana menerpa. Tetapi orang-orang yang di dahinya itu ada tanda bahwa mereka itu orang-orang yang dekat, yang di hatinya itu selalu memiliki kerinduan berdoa, berkeluh kesah, menyampaikan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Terus ayat yang selanjutnya, ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Terus Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. terus Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? iya, jadi Israel itu sering dibeginikan sama Tuhan, ya, sering dihukum. Terus Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan.
Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. 10. Karena itu, aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. 11. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat menulis di sisinya memberikan laporan. Katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Amin. Jadi ini pemeterian di zaman Yeskiel, apa yang dilihat oleh Yeskiel, ya. Jadi karena di Israel dan Yehuda dikatakan penuh hutang darah, penuh ketidakadilan, kemudian Tuhan menghukum mereka. Tetapi di antara mereka masih ada orang-orang yang memiliki pikiran dan hati nurani yang baik, ya. Kepada orang yang sedemikian, siapa mereka? Mereka orang-orang yang berdoa. Mereka orang-orang yang memiliki saat-saat untuk berdoa, berkeluh kesah kepada Tuhan, bukan sibuk dengan duniawinya terus, tetapi memiliki waktu tenang untuk berkeluh kesah. Itu bahasa doa pada saat itu. Mereka berkeluh kesah pada Tuhan, akhirnya mereka diberi tanda T di dahinya. Dan orang-orang yang demikian, yang menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan lewat doa itu, mereka diselamatkan dari pentungan Tuhan, dari alat pemusnah, seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Yeskiel tadi. Saudara, kemudian selanjutnya, ini yang ketiga, ini adalah pemeteraian oleh Roh Kudus pada zaman gereja. Nah, ini yang kebanyakan orang terima, ini yang kebanyakan orang Kristen merasakan. Pemeteraian oleh Roh Kudus pada zaman gereja, ini tujuannya apa? Supaya memperoleh jaminan keselamatan kekal, masuk ke surga. Nah, ini orang sejak setelah Tuhan Yesus, gereja hujan awal, saudaraku, para rasul, mereka yang menerima Roh Kudus, mereka dibaptis, mereka dipenuhi Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka dijamin masuk surga. Zaman pertengahan pun begitu, di zaman gereja juga seperti itu. Tetapi di akhir zaman nanti, saudaraku, akan ada orang yang diselamatkan, baik tubuhnya, jiwanya maupun rohnya. Ini bedanya. Makanya kenapa 12 murid Yesus itu meninggal, saudaraku, menjadi martir? Karena memang tugasnya untuk itu. Nah, kalau di akhir zaman kemudian ada orang yang tidak setuju atau mungkin menentang bahwa murid Tuhan Yesus saja meninggal, masakan itu tidak, saudaraku, orang yang di akhir zaman itu tidak, saudaraku. Karena firman Tuhan memang mencatat di akhir zaman itu ada orang yang tidak meninggal. 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4. Bahkan sebelum itu pun ada orang yang tidak meninggal. Elia, kemudian Henok itu juga tidak meninggal. Saudaraku, jadi yang ketiga, ini model pemeteraian yang ketiga ini, pemeteraian oleh Roh Kudus pada zaman gereja. Tujuannya apa? Memperoleh jaminan keselamatan kekal dan jaminan pasti masuk surga. Jadi kalau orang Kristen menjadi jemaat Kristen itu harus yakin, ya, supaya dia tidak diombang-ambingkan dengan sesuatu ajaran yang tidak benar, dengan dongeng-dongeng, dengan isapan-isapan jempol. Saudara, tetapi harus berlandas kepada firman dan Roh Kudus dari kebenaran firman Tuhan, supaya kalau mereka meninggal dunia itu pasti dijamin masuk ke surga. Tetapi kalau yang dimakan itu, saudaraku, yang didengar, yang dipercaya itu takhayul, saudaraku, sesuatu yang tidak benar, bahaya. Nanti mereka tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Siapa tahu yang dimeteraikan itu? Orang yang hidupnya itu sejalan dengan firman dan Roh Kudus, bukan orang yang hidupnya sejalan dengan dongeng nenek tua. Timotius katakan seperti itu. Saudara, kita akan membaca 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Pak Nindra. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus
adalah Allah yang telah mengurapi, Terus memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. amin. Jadi 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 ini menggambarkan orang-orang kebanyakan yang menerima pengurapan Roh Kudus, menerima pemeteraian Roh Kudus. Saudara, dan orang yang menerima pemeteraian oleh Roh Kudus itu hidupnya pasti harus sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Jangan mengikuti dongeng, itu tidak baik. Kita akan membaca lagi Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Terus, Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. amin. Saudaraku, jadi Roh Kudus itu nanti yang akan membawa, menyertai jiwa kita sampai kita masuk ke surga. Nah, mungkin saudara punya teman akrab di dunia ini, punya keluarga, itu pun tidak akan menemani saudara sampai ketika saudara nanti menghadapi bema Kristus, pengadilan tahta Kristus. Tapi yang menjadi teman saudara, yang menjadi jaminan bagi saudara itu ternyata adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu saudara dapat dari mana? Kalau saudara taat dengan firman dan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini pemeteraian yang terjadi pada zaman gereja. Kemudian di akhir zaman ini akan ada pemeteraian menjelang hari penyelamatan. Ini yang keempat, pemeteraian menjelang hari penyelamatan. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan, karena nanti ini akan terjadi atas bangsa Israel dan atas gereja di seluruh penjuru bumi. Pemeteraian menjelang hari penyelamatan itu menjelang harpaso dan pengungsian, menjelang Wahyu pasal 12 ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-14. Kita akan baca Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, terus Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. amin. Orang yang tidak bisa dimeterai menjelang hari penyelamatan itu ternyata orang yang memiliki kepahitan hati, yang hatinya juga geram, kemudian kemarahan, sedikit-sedikit marah. Kalau sudah marah itu lupa semuanya, ya. Kalau punya tembak ya nembak, kalau punya piring ya terbang piringnya, kalau punya kursi ya melayang, kalau punya apapun dibanting. Saudaraku, itu kegeraman dan kemarahan. Kemudian pertikaian dan fitnah. Saudara, pertikaian dan fitnah itu juga tidak baik, hendaklah dibuang di antara kamu. Sebab kalau orang itu di dalam hatinya suka bertikai dan suka memfitnah, mereka juga tidak bisa dimeteraikan. Ini menurut apa yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Orang yang hatinya memiliki kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, kemudian fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara, di akhir zaman kalau saudara itu ingin diselamatkan, saudara itu jangan menjadi orang yang mudah geram. Kalau melihat mungkin cibiran, cemooh dari orang lain, itu jangan emosian, saudaraku. Saudara harus menjadi orang yang
sabar, ya. Saudara, pemeteraian menjelang hari penyelamatan itu pemeteraian yang mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Dan pemeteraian itu dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menghindarkan jemaat dari bahaya besar di akhir zaman. Ada wabah ganas, kemudian ada perang dunia, dan berbagai bencana yang dahsyat di akhir zaman. Nah, pemeteraian menjelang hari Harpaso ini adalah pemeteraian yang bersifat permanen, saudara. Jadi ini pemeteraian yang bersifat permanen. Kalau sebelum itu Roh Kudus itu bisa undur, seperti pada Raja Saul itu Roh Kudus bisa undur, saudaraku. Tetapi ketika pemeteraian menjelang hari penyelamatan ini, pemeteraiannya bersifat permanen. Nah, proses pemeteraian itu seperti apa, saudaraku? Saya ini yang kemarin bergumul agak lama bertanya kepada Roh Kudus, apa di dalam suasana yang enak begitu, saudaraku. Jadi proses pemeteraian itu bukan di dalam suasana yang enak, saudaraku. Kalau saudara nanti memahami, proses pemeteraian itu juga berat. Bahkan untuk memeteraikan bangsa Israel yang hatinya itu tertutup, itu harus melalui satu persatu meterai dibuka. Dan ketika satu persatu meterai dibuka itu semuanya bencana, saudaraku. Ketika kuda putih dicanangkan, saudaraku, itu kemudian efeknya menimbulkan bencana-bencana yang besar bagi bumi. Selanjutnya kuda merah, damai sejahtera hilang. Kemudian kuda hitam menimbulkan resesi yang parah di dunia ini. Kemudian kuda kelabu menimbulkan perang dunia yang begitu dahsyat. Saudaraku, jadi pemeteraian itu, saudaraku, bukan di tengah-tengah suasana saudara itu enak-enak, pas senyum-senyum gitu, saudaraku, pas suasananya sangat nyaman. Tidak, saudaraku. Proses pemeteraian itu berat. Semua rangkaian peristiwa pembukaan 7 meterai di kitab Wahyu pasal 6 itu tujuannya adalah untuk memeteraikan Israel supaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 dan sampai ke-4. Jadi rentetan peristiwa terbukanya 6 meterai pertama sampai ke-6 itu nanti memuncak pada pemeteraian Israel. Karena hatinya bangsa Israel itu sedemikian keras, sedemikian sulit untuk dibuka, maka harus melalui kegerakan yang besar, harus dihimpit untuk dimeteraikan itu. Saudaraku, jadi saudara pahami ya, kitab Wahyu pasal 6 yang dimulai dengan kegerakan kuda putih, kemudian setelah itu ada rentetan bencana-bencana, damai sejahtera hilang, kemudian kelaparan, kemudian perang, dan selanjutnya itu, saudaraku, itu semua bertujuan untuk memeteraikan bangsa Israel. Untuk terjadi pemeteraian itu, saudaraku, kadang harus dipepet. Saudara, kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. amin. Kalau di dalam Yeskiel tadi, ini dia membawa Allah tulis. Terus, Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. iya, pada dahi mereka. Terus, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000
yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin, saudaraku. Jadi proses pemeteraian itu berat ya, seperti saat pada saat seperti itu, saudaraku, ketika pemeteraian itu terjadi, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Nah, saya mau memberitahu saudara, pada saat seperti apa manusia itu nanti dimeteraikan. Israel itu dimeteraikan pada saat apa? Apakah pada saat mereka mungkin merayakan hari raya apa begitu, mereka bersuka cita, saudaraku? Ternyata tidak ya, saudaraku. Ternyata pemeteraian Israel itu justru terjadi setelah melalui himpitan-himpitan yang berat. Jadi bukan pada saat pesta, bukan pada saat yang enak. Pemeteraian itu terjadi pada waktu ego dan hawa nafsu kedagingan itu menyerah, dan selanjutnya tenang dan berdoa, berkeluh kesah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, pemeteraian itu terjadi ketika manusia, saudaraku, yang memiliki ego, memiliki hawa nafsu kedagingan itu menyerah, dan selanjutnya tenang dan bisa berdoa, berkeluh kesah kepada Tuhan, seperti yang ditulis di dalam kitab Nabi Yeskiel tadi. Saudara, kalau saudara belajar tentang penggembalaan binatang, ini ada binatang mungkin sapi, lembu, ya, kemudian domba juga. Ketika mereka itu dikasih tanda, ini milik siapa, milik Pak James, milik Pak Yakobus, begitu, saudara, itu ada tandanya. Binatang gembalaan, kambing, domba, lembu, itu ketika dikasih tanda, itu ketika mereka diam, saudaraku. Diam, bahkan dipaksa dihimpit kiri kanan, dibatasi dengan pagar penyekat yang sangat mepet, dan kemudian mereka bisa diam. Baru sesudah mereka itu diam, nggak bisa, bahasa Jawa itu raiso pola, saudaraku, mereka bisa diam, pada saat itulah baru bisa dikasih tanda, dicos itu pakai besi yang panas itu, saudaraku. Manusia pun demikian, saudaraku. Ketika ego dan hawa nafsu kedagingannya itu belum menyerah, dia tidak akan bisa dimeterai. Oleh karena itu Israel pun ketika dimeteraikan itu harus melalui tahapan-tahapan meterai pertama, meterai kedua, yang kesemuanya itu bencana. Saudaraku, kalau saudara sedang diproses oleh Tuhan dengan sesuatu yang susah, yang sulit, yang menghimpit saudara dari kiri kanan, saudara dari depan, seolah-olah nggak ada jalan lagi, itu saatnya saudara berdiam dan saudara berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan ketika itulah saudara dicos dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi, sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Kalau saudara salah sangka, saudara dihimpit, dijepit itu, kemudian saudara murtad, keluar dari iman, menyangkali Tuhan Yesus, dan akhirnya menerima tanda 666, maka saudara menjadi gagal. Tetapi kalau saudara itu berhasil ketika saudara dihimpit kiri kanan, dari depan, dari belakang, saudara kejepit seperti sapi, lembu, domba yang sedang dipepet, mau diberi tanda. Nah, saudara itu ketika mau diberi tanda oleh Tuhan, itu kadang situasinya seperti itu, dihimpit kiri kanan depan, seolah-olah nggak bisa apa-apa lagi. Bangsa Israel pun demikian. Ketika mereka itu akan dimeterai oleh Tuhan dengan pemeteraian di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, itu melalui proses yang sangat berat, dihimpit dengan kegerakan kuda putih. Kuda putih mulai dicanangkan, saudaraku, dilanjut dengan kuda merah, damai sejahtera hilang, kemudian dilanjut dengan kelaparan, kuda hitam, kemudian dilanjut dengan perang dunia yang begitu dahsyat. Nanti sampai seolah-olah Israel itu seperti domba yang terjepit, nggak bisa lagi kemana-mana. Pada saat itulah
domba itu mengembik kepada sang pemilik domba, Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itulah Israel nanti dimeteraikan oleh malaikat yang dari timur itu. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 tadi, malaikat yang dari matahari terbit. Jadi ketika saudara dihimpit kiri kanan, seolah-olah saudara tidak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara jangan berburuk sangka. Saat itu saudara itu mau dicos, mau dices dengan kekuatan yang maha tinggi melalui Roh Kudus. Saudara, jadi gambarannya seperti itu ya. Kita akan baca Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Ini pemeteraian untuk mempelai. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Ya, ayat 5 dulu. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel ku bangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Terus 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Amin. Jadi ini pemeteraian mempelai. Pemeteraian mempelai itu terjadi kira-kira bagaimana? Saudara, ketika manusia itu nanti di dalam pikirannya, di dalam otaknya, di dalam pikiran dan hatinya itu yang diingat itu cuma Tuhan, saudaraku. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Apa kira-kira ini terjadi ketika manusia itu berada di dalam suasana pesta pora? Saudaraku, tentunya tidak, saudaraku. Bisa membayangkan kekasih jiwa, bisa membayangkan Tuhan, bisa merenungkan Tuhan. Kalau Raja Daud katakan itu meditasi, bukan berarti kemudian bersila ya, saudaraku, seperti orang-orang zaman dulu harus bersila seperti itu baru dimeteraikan, itu tidak, saudaraku. Tetapi ketika mereka itu bisa berdiam di hadapan Tuhan, memiliki saat teduh di hadapan Tuhan, saudaraku, pada saat seperti itulah mempelai wanita itu bisa mengingat mempelai prianya. Tetapi ketika dia beria-ria, bersuka cita ke sana kemari, itu nggak bisa ingat mempelai prianya, saudaraku. Tetapi ketika berdiam, dan berdiam itu kalau bangsa Israel susah, makanya harus dihimpit lewat kanan kiri tadi sampai kejepit, baru menyebut memang Tuhan Yesus mempelai pria surgaku. Israel mengaku seperti itu nanti di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ke-4 tadi. Israel itu dimeteraikan. Jadi pemeteraian mempelai ini terjadi bukan ketika mempelai itu beria-ria, justru ketika mempelai itu berdiam tanpa kata, karena tidak bisa berkata-kata lagi karena kejepit, saudaraku. Makanya ini rahasia dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6 ini. Nah, orang yang bisa memeteraikan nama kekasihnya itu justru ketika diam, ya, pejamkan mata, merenungkan, merasakan betapa besar kasih dan kebaikan mempelai pria Tuhan Yesus Kristus itu. Israel itu dimeteraikan setelah terhimpit oleh rentetan peristiwa yang terjadi di Wahyu pasal yang ke-6, yang terjadi karena penghukuman 7 meterai. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang dimeteraikan secara permanen pertama itu ternyata bangsa Israel, ya, karena bangsa Israel itu meskipun seteru salib tetapi dia bangsa pilihan. Oleh karena itu mereka dimeteraikan duluan, saudaraku, di dalam pemeteraian permanen, sehingga mereka yang sudah dimeteraikan secara permanen itu nanti mereka tidak akan mengalami kematian sampai Tuhan Yesus Kristus datang, sampai harpaso, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian, saudaraku, setelah pemeteraian bangsa Israel di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, maka juga ada pemeteraian
kepada jemaat-jemaat seluruh penjuru bumi. Ini juga dimeteraikan secara permanen untuk mendapat jaminan minimal diungsikan, dan apabila bisa ya ikut harpaso. Ini juga ketika berada pada saat posisi menyembah dan berdoa. Jadi dimeteraikan itu memang pada saat menyembah dan berdoa, ya saudaraku. Wahyu pasal 1 pasal 8 ayat 1 sampai ke 4, di sana itu terkena mesbah dupa, ya saudaraku. Itu artinya apa? Pemeteraian kepada bangsa non-Israel dengan pemeteraian yang permanen itu terjadi nanti juga ketika terjadi sunyi senyap. Jadi kalau Israel tadi karena nggak bisa sunyi senyap, ya akhirnya dipaksa dihimpit dengan 7 meterai. Akhirnya baru setelah Israel itu angkat tangan terjepit kiri kanan seperti domba, seperti lembu yang dihimpit kiri kanan, baru bisa dicos dengan meterai. Tetapi saudaraku, gereja dari seluruh penjuru bumi nanti juga akan dimeteraikan di Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 4 dengan pemeteraian yang permanen. Artinya apa? Kalau sudah pemeteraian permanen ini, saudaraku, nanti meskipun perang dunia, meskipun gempa, tsunami, dan banyak macam malapetaka yang menimpa bumi, mereka mendapat jaminan pasti tetap selamat. Kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 4. Ini pemeteraian untuk gereja non-Israel, ya, pemeteraian secara permanennya. Kalau pemeteraian yang tidak permanen, sekarang pun sudah banyak orang yang diurapi, banyak orang yang diurapi Roh Kudus, tetapi masih bisa seperti kejadiannya pada zaman Saul dulu. Roh Kudus undur, kemudian Roh Kudus mengurapi Daud, saudaraku. Nah, ketika pemeteraian permanen itu sudah tidak bisa begitu lagi. Di Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 4 itu akan terjadi pemeteraian permanen untuk bangsa, untuk gereja non-Israel. Kita akan baca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Jadi pemeteraian bangsa Israel tadi di Wahyu pasal yang ketujuh, pada setelah meterai yang ke-6. Nah, kemudian pada meterai yang ketujuh ini Tuhan memeteraikan bangsa-bangsa yang percaya dari seluruh penjuru bumi, orang-orang Kristen yang sudah menyatu dari seluruh penjuru bumi, dari bangsa Israel zaitun asli dan bangsa non-Israel zaitun liar itu bersatu, kemudian dimeteraikan secara utuh, dimeteraikan secara permanen. Kemudian dikatakan pada saat pemeteraian itu dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Terus, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Terus, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Amin. Saudara, di sini ketika Tuhan memeteraikan gereja dari seluruh penjuru bumi, digambarkan suasananya itu sunyi senyap. Nah, di sini juga merupakan awal dari kandungan gereja Tuhan. Wahyu pasal 8 ayat 1 ini nanti kemudian di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu gereja Tuhan sudah akan melahirkan orang-orang yang sempurna, yang harpaso. Ya, saudaraku, kiranya ini menjadi pengetahuan bagi saudara. Jadi untuk selamat di akhir zaman dari berbagai macam bencana, itu orang-orang percaya harus dimeteraikan. Saat dimeteraikan itu saat seperti apa? Saat saudara memiliki waktu khusus untuk menyembah Tuhan.
Saudara, saat saudara mungkin dihimpit kiri kanan, tetapi saudara memiliki waktu khusus untuk berkeluh kesah kepada Tuhan, kepada orang-orang yang sedemikian, Tuhan akan memeteraikan, dan orang-orang yang sedemikian akan dilindungi oleh Tuhan dari berbagai macam malapetaka di akhir zaman, termasuk 7 meterai sendiri, 7 sangkakala maupun 7 bokor murka Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.